Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian bainal maghrib wal isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tanpa salawat dan salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau di ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Adiyah wal Adhkar, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan yang ketiga. Disebutkan oleh penyusun kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ahuma, fawaid ukhra lizikir. Kita akan sebutkan di sini beberapa faedah-faedah yang lain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala hafizahullah nuwasil hadis fi addi ba'di fawaidid dzikir. Kita akan sebutkan tambahan dari faedah-faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini rangkuman dari apa yang telah disusun oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Wabil Sayyib. Di situ disebutkan famin fawaidihi anna dzikra sababun litasdiqir rabbi abdahu, bahwasanya salah satu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala membenarkan seorang hamba. Kenapa bisa demikian? Karena di sini orang yang berzikir kepada Allah itu mengkabarkan tentang Allah disertai dengan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena setiap bentuk zikir kepada Allah, apakah bentuknya tahlil, ya, la ilaha illallah, ataukah tahmid, alhamdulillah, ataukah bentuknya tasbih, subhanallah, ataukah bentuknya takbir, Allah akbar, ataukah bentuknya hawqalah, la haula wala quwata illa billah, itu semuanya mengkabarkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mengkabarkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Misalnya kita katakan alhamdulillah, berarti kita mengkabarkan bahwasanya Allah SWT itu maha terpuji dengan segenap sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaannya. Ya. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah SWT maha terpuji dengan sifat kebesaran dan keagungannya. Ya. Nah ini dan seterusnya. Semuanya itu adalah pengkabaran seorang hamba akan kebesaran, keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang hamba mengabarkan yang seperti itu, ya, mengkabarkan yang seperti itu, apalagi dia menghadirkan setiap apa yang dia lafalkan
dengan lisannya, kemudian dia barengi dengan pengakuan dengan hatinya, maka akan semakin sempurna faedah zikirnya. Sehingga apa? Fa idza akhbara bihal abdu saddaqahu rabbuh. Apabila seorang hamba mengucapkan kemudian mengakui apa yang dia ucapkan tersebut daripada sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, maka Allah SWT akan benarkan hamba tersebut. Wa man saddaqa Allah Ta'ala lam yuhsyar ma'al kadhibin. Barang siapa yang Allah SWT benarkan dia, maka niscaya tidak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dusta. Allah akan bangkitkan bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Ya, dan itu mungkin rahasianya kenapa orang-orang munafik itu Allah sebutkan fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jadi orang-orang yang munafik itu kalau mereka sholat, iya. Jadi munafik kalau mereka sholat itu malas-malasan. Salah satu indikator kemunafikan, malas-malasan, malas berat gitu rasanya mau sholat. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya yura'unan nas, riya dalam beramal. Riya dalam beramal. Amalan itu motivasinya lebih kepada agar dilihat orang, agar terpuji di mata manusia. Jadi bukan keridhaan Allah yang diharapkan, tapi keridhaan dan pujian hambanya. Kemudian Allah sebutkan sifat yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak banyak ingat Allah, tidak banyak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Kecuali, jadi orang munafik itu bukan orang yang sama sekali tidak sholat juga. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam Al-Quran. Tidak juga orang yang sama sekali tidak berzikir, bukan, dia berzikir juga. Tapi masalahnya apa? Yang membedakan dia dengan orang yang beriman apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Artinya apa? Kalau dia mukmin, kalau dia jujur dalam keimanannya, maka dia yadhkurunallaha katsira. Banyak berzikir, mengingat Allah dengan hati dan lisannya. Ya, Allah SWT berfirman dalam banyak ayat, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, maka hendaklah dia apa? Ingat Allah, berzikir kepada Allah, bukan selesai, enggak. Tapi Allah katakan dzikran katsira, dengan banyak sangat, terus. Jangan putus-putus. Semakin banyak, semakin kuat keimanannya. Iya kan? Terutama kata Allah SWT, jangan lupa di pagi dan petang. Ya, jangan lupa untuk berzikir di pagi dan petang, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ada namanya zikir pagi dan petang. Itu terutama, jangan sampai lewat itu. Jangan sampai lewat. Di situ Allah SWT sebutkan agar orang-orang yang beriman itu berzikir kepada Allah banyak. Ya, berzikir yang banyak. Supaya apa? Supaya Allah SWT nanti kumpulkan bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Ya, berbeda dengan orang-orang munafikin, Allah dustakan. Kenapa? Salah satu penyebab Allah dustakan karena mereka tidak berzikir, tidak banyak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah SWT kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit. Ya, ini penting untuk digarisbawahi. Bahwasanya banyak mengingat Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT terus menerus, itu akan mengantarkan seorang hamba keluar daripada sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan artinya dia berzikir kepada Allah SWT di sepanjang waktu, bukan cuman ketika dilihat orang, bukan cuman ketika di keramaian, tapi di ketika keramaian,
di sendirian, ya, lapang, luas, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari Abi Ishaq anil Aghar Abi Muslim annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma annahu syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya mereka berdua mempersaksikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Suatu ketika apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Apabila ada yang disembah selain Allah, maka itu pasti dengan kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Salah satu argumentasi kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar, meliputi hambanya. Tidak ada yang bisa sanggup meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Subhanahu wa taala yang meliputi hambanya. Allah Maha besar, baik dengan zatnya, dengan kekuasaannya, dengan kadar dan derajatnya terhadap hamba-hambanya. Maka perhatikan di sini Allah membalas. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan Allahu akbar, itu Allah menjawab. Ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan rasakan itu. Ya, sama seperti ketika kita baca Al-Fatihah. Ketika kita baca Al-Fatihah di dalam salat kita, itu rasakan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Dalam hadis qudsi, hamdani abdi. Hambaku memuji dan menyanjungku, dan seterusnya. Nah, di sini juga tatkala seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah SWT menjawab, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Hambaku telah benar adanya, telah jujur dengan persaksiannya, karena tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya aku. Ya, kecuali hanya aku, dan akulah zat yang maha besar. Akulah zat yang maha besar daripada segala sesuatu. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, dan tatkala seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, ini bentuk penekanan daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah satu-satunya. Jadi ada keterangan wahda, hanya Allah satu-satunya. Jadi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah satu-satunya. Maka Allah SWT menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Hambaku telah jujur, telah benar adanya dalam pengakuannya, persaksiannya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya aku, dan akulah satu-satunya zat yang berhak disembah untuk itu. Ya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tatkala seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, sehingga tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa di alam semesta, sehingga tidak ada sekutu bagi Allah ya terhadap kekuasaan di alam semesta, mutlak di tangan Allah. Allah SWT satu-satunya zat yang mengatur alam semesta beserta isinya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ini semuanya itu Allah SWT tidak sekutu.
Nah, ketika seorang hamba berkeyakinan satu-satunya yang mencipta Allah, satu-satunya yang memberikan rezeki Allah, satu-satunya yang menghidupkan Allah, satu-satunya yang menyembuhkan Allah, dan seterusnya dari berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT tersebut, maka sudahlah sepantasnya seorang hamba tidak pula mensekutukan Allah dalam hal ibadah. Tidak pula mensekutukan Allah dalam hal ibadah. Itu kan logikanya seperti itu. Kalau kita yakin hanya Allah yang mencipta, kalau kita yakin hanya Allah yang berkuasa, kalau kita yakin hanya Allah yang memberikan rezeki, kan tidak masuk akal kita minta rezeki kepada selain Allah, ya kan? Tidak masuk akal pula kita minta kesembuhan kepada selain Allah, kita minta jodoh, kita minta keturunan kepada selain Allah. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan keturunan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, yang menyembuhkan kecuali Allah. Itu persaksian kita. Ya, ini wa idza qala abdi, tatkala seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku hamdu. Ya, la ilaha illallah lahul mulku walul hamdu. Tidak ada, seorang hamba bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah yang segenap kerajaan dan kekuasaan di alam semesta di tangannya. Demikian segenap sifat-sifat yang terpuji hanya miliknya. Sifat-sifat yang terpuji yang dilandaskan dengan kesempurnaan. Ya, kalau makhluk tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu cuma di tangan Allah. Kehidupan yang sempurna di tangan Allah. Ya, kekuatan yang sempurna di tangan Allah. Keadilan yang sempurna di tangan Allah. Kekuasaan yang sempurna di tangan Allah. Semua kesempurnaan di tangan Allah SWT, dan itu kita akui dengan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah laul mulku wal hamdu. Maka Allah membalas, shadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku waliyal hamdu. Hambaku telah benar, telah jujur dalam pengakuannya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya aku, karena segenap kekuasaan dan pengaturan alam semesta itu di tanganku, sebagaimana sifat-sifat kesempurnaan hanya milikku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan tatkala seorang hamba berikrar, mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada daya dan tiada upaya, tidak mungkin seorang hamba mendatangkan kemaslahatan, mendapatkan kebaikan, sebagaimana tidak mungkin dia terhindar dari kemadharatan kecuali semata-mata dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Ya, ini ikrar. Jadi semuanya argumentasi tauhid. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus mengesahkan Allah dalam hal ibadah? Tadi macam-macam. Karena Allah Maha Besar, karena Allah SWT Maha Esa dalam hal penciptaan dan mengatur alam semesta, termasuk di sini. Karena Allah SWT sumber kekuatan. Ya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya tidak ada satu pergerakan di alam semesta ini, ataukah tidak ada sesuatu yang diam. Jadi di dunia ini kan kalau tidak ada bergerak, diam kan? Kalau tidak ada pergerakan, maka ada yang diam. Maka segala sesuatu yang diam maupun yang bergerak, ya, itu pasti dengan kekuatan dari Allah pergerakannya. Diamnya pasti dengan kehendak Allah SWT. Allah yang berkehendak untuk dia diam, sebagaimana Allah yang berkehendak untuk dia bergerak. Ya, ini pengakuan seorang hamba tatkala mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, makanya itu pas ketika azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Jadi hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, melaksanakan salat. Iya kan? Dan salat itu
termasuk kemaslahatan, kemanfaatan yang paling mulia bagi seorang hamba di sisi Allah SWT, ya kan? Sehingga Allah katakan, muadzin katakan setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Artinya tidak mungkin orang akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tidak mungkin seorang akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat kecuali dengan sholat. Iya, dan dengan tidak mungkin seorang bisa melaksanakan sholat dengan seksama kecuali dengan kemudahan, kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Artinya jangan merasa gagah kita bisa sholat, jangan merasa lebih kita bisa menghadiri sholat berjamaah dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya itu merupakan bentuk pertolongan, kemudahan, gerakan dari Allah SWT. Gerakan dari Allah SWT. Kita berikrar la haula wala quwwata illa billah. Itu semua semata-mata karena kekuatan dan pertolongan dari Allah. La bihaulina wala biquwwatina. Bukan sama sekali karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan sama sekali karena daya dan upaya dari kita. Itu semuanya daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Hambaku telah jujur, telah benar dengan pengakuannya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya aku, dikarenakan tidak ada daya dan upaya kecuali dari kekuatan dariku, kecuali dengan pertolonganku. Tidak mungkin seorang bisa mendatangkan kemanfaatan untuk urusan dunia ataupun akhirat, sebagaimana tidak bisa seorang terhindar dari segala macam kemadharatan dunia dan akhirat kecuali semata-mata dengan bantuan, pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-aghar syai'an lam afhamhu qultu li Abi Ja'far ma qala man ruziqahunna inda mauti lam tamassahun nar. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah. Ya, di sini barang siapa yang diberi rezeki itu, ya, rezeki apa? Rezeki dimudahkan untuk mengikrarkan tahlil tadi, ya, la ilaha illallah dengan berbagai macam bentuknya tadi, ya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya, ya, di dunia ini, ucapan terakhirnya di dunia ini dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga, maka dia masuk surganya Allah SWT. Ini selaras dengan hadis ini. Tapi betapa banyak kita jumpai orang yang meninggal itu susah sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini taufik biadillah. Padahal itu kalau kita waras, ya, kalau kita sedang segar aja seringkali kita lupa, apalagi dalam kondisi yang sangat genting, ya. Maka ini kata ulama, betul-betul taufik itu di tangan Allah, betul-betul taufik di tangan Allah, ya kan? Bukan sedikit, banyak orang yang ditalkinkan. Jadi talqin yang ditalkinkan yang sebenarnya yang sesuai dengan ajaran Nabi itu talqin sebelum mati, ya, bukan talqin setelah mati. Ya, kalau gitu semakin banyak uang orang semakin sukses. Bayar aja, pesen dia, nah, dia punya uang 100 miliar, sepertiganya buat bayar orang talqin setelah mati. Sukses dia, paling hebat kalau gitu. Nah, ini yang dipesankan Nabi itu supaya kita mentalkinkan orang yang hendak sekarat. Supaya apa? Supaya ucapan terakhir dia di dunia itu la ilaha illallah. Jangan ngomong yang lain deh, jangan mikirin ruko, jangan ngomongin tagihan di sini, tagihan di situ, ya kan? Jangan ngomongin rendang dan lain, ngomongin la ilaha illallah, ucapan terakhir kalinya, ya kan? Ya, ini luar biasa.
disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ruh, dan banyak sekali kita dengar berita-beritanya orang yang ditalkinkan itu terakhir kali kan, mau ngapain lagi gitu, coba sekedar la ilaha illallah saja, kemudian dijemput oleh malaikat maut, ya kan? Tapi ketika dikatakan ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan ucapin terakhir kali la ilaha illallah, ya ada yang nyanyi-nyanyi, ya kan? Itu tidak sedikit loh. Ada yang bilang ini tagih utang di sini, ini itu betul, itu subhanallah. Ya Allah Subhanahu wa taala ingin berikan taufik dan hidayah ya. Karena itu kata Nabi, seorang itu jangan putus asa terhadap seseorang, ya. Sebagaimana jangan pula yakin terhadap seseorang, karena kita tidak tahu endingnya seperti apa. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Penutupnya seperti apa? Jadi jangan dulu merasa kagum melihat seseorang, karena kita tidak tahu penutupnya seperti apa. Iya kan? Jangan pula putus asa dari seseorang, walaupun kita lihat subhanallah nggak ada baik-baiknya, kerjaannya mabok, kerjaannya judi dan sebagainya. Tapi jangan kita mendahului Allah. Oh, ini orang pasti musuh neraka. Belum tentu. Siapa tahu di penghujung hayatnya rahmat kasih sayang Allah menjemputnya, kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Di penghujung hayatnya bisa saja segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat kerendahan hatinya dan lain sebagainya, ya kan? Tapi tadi orang yang kita lihat, orang soleh, tidak pernah tinggal sholat berjamaah, kalau bersedekah paling duluan, ternyata di penghujung hayatnya dapat su'ul khatimah. Itu bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Makanya para sahabat Nabi itu paling takut terhadap su'ul khatimah. Jangan sampai su'ul khatimah. Ini ada keterkaitannya kenapa kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan itu enggak kata ulama zikir yang paling tidak kentara. Ya kan? Kalau kita baca subhanallah itu walaupun samar itu masih ada sisnya. Subhanallah. Wah, masya Allah Bapak ini berzikir luar biasa. Tapi coba kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan enggak terlalu kentara, enggak ada suara bisingnya dia. Artinya kalimat la ilaha illallah itu kalau kita rutinkan dalam ketika kita sehat, ketika kita kuat, maka sangat memungkinkan ketika kita sekarat Allah mudahkan itu, ya kan? Makanya kata dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ta'arraf ila Allah fir raha. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka bisyiddah. Engkau itu jangan lupakan Allah ketika lapang, ketika sehat. Ya, kenali Allah ketika lapang, ketika sehat. Supaya apa? Supaya Allah kenal kita ketika kita sekarat. Ya, ketika kita lapang nggak ingat sama Allah, ketika kita sehat walafiat lupa sama Allah. Ya, alamat juga Allah lupa kita ketika kita dalam keadaan sekarat. Ya, ini anjuran untuk jangan putus-putus. Itu rahasianya kenapa disuruh banyak berzikir itu, terutama ketika sehat walafiat. Terutama ketika sehat walafiat. Supaya apa? Supaya nanti ketika sekarat siapa lagi yang mau nolong kita kalau tidak rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kan tinggal dipikir-pikir, nggak bisa dipikir-pikir. Ya, tidak bisa dipikir-pikir kalau bukan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wa min fawaidi anna kathrata dzikrillah aman minan nifaq. Dan salah satu faedah banyak berzikir yaitu jaminan keamanan dari kemunafikan. Tadi sudah disinggung sedikit. Kenapa? Karena orang munafikin itu zikirnya sedikit. Kalau pengen selamat daripada kemunafikan berarti banyak berzikir. Iya kan? Allah SWT firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah dalam banyak waktu. Iya kan?
Jangan sampai kita terjatuh ke dalam sifat munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa, tidak berzikir atau tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kalau lagi susah aja ingat Allah, ya kan? Padahal yang lebih penting, lebih spesial itu ingat Allah ketika lapang, ya kan? Tadi hadisnya kita sebutkan, ta'arraf ilallah firraha, artinya ketika lapang aja kita ingat Allah, seorang hamba ingat Allah, apalagi ketika sempit, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya Allah ingat kita ketika kita genting dan sulit. Ya, ini seperti itu. Berkata man aktsara dzikrallah bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak berzikir, banyak ingat Allah, maka ada jaminan dia selamat daripada kemunafikan. Ya, makanya dari situlah Allah tutup surat munafikin. Ya, di dalam Al-Quran kan ada surat Al-Mu'minun, ya, ada surat Al-Kafirun, ya kan, ada juga kelompok, ya, Al-Munafikun, namanya surat Al-Munafikun, ya. Surat Al-Mu'minun ada, surat Al-Kafirun ada pula surat Al-Munafikun, ya. Al-Munafikun ini itu lebih hina daripada Al-Kafirun, karena dia Allah katakan fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Ya, secara lahir sama dengan mukminun. Pergi haji, ya pergi haji. Ya, pergi umroh, pergi umroh. Bayar zakat, bayar zakat. Salat, salat. Sama. Tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan secara lahir, tapi hakikat batin hanya Allah yang tahu, hanya Allah SWT yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW itu kata ulama cuman sebagian saja, sebagian orang-orang munafik, ya, yang diketahui Rasulullah SAW, penyebutan sebagian orang-orang munafikin. Dan mayoritas sahabat atau seluruh sahabat itu tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu sahabat yang diistilahkan dengan sahibus sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW, diantaranya penamaan sebagian orang-orang munafik, ya, sebagian orang-orang munafik, sehingga orang sekelas Sayyidina Umar yang mulham. Sayyidina Umar itu kata Nabi, laukana ba'di nabiyun lakana Umar, kalau sekiranya ada nabi setelahku maka dialah Umar. Tapi lakin la nabiyya ba'di, akan tapi tidak ada nabi setelahku. Seandainya ada nabi setelahku, maka orangnya itu adalah Umar. Ya, makanya Umar itu seringkali beristihad, berpendapat, kemudian dapat stempel dari Allah SWT, turunkan ayat membenarkan istihadnya Umar. Bahkan pernah sekali istihadnya Rasulullah SAW Allah salahkan, yang kemudian Allah SWT benarkan istihad Umar. Ya, ini luar biasa. Nah, ini suatu kali Umar hendak menyolati salah seorang yang meninggal. Dia taunya mukmin, ya, siap-siap mau menyolati, tiba-tiba ditarik dengan keras oleh Hudzaifah, ilaika anhu ya amirul mu'minin fa innahu mimman samahu Rasulullah SAW, jangan engkau solatkan ini orang, wahai amirul mu'minin. Loh, kenapa nggak boleh nyolatin jenazah? Dia sholat berjamaah, dia pergi haji, dia bersedekah, bukan itu masalahnya. Fa innahu, karena ini orang mimman sammahu Rasulullah SAW, ini salah seorang munafik yang Rasulullah SAW sebutkan kepadaku penamaannya, dia salah satunya. Dan engkau tahu kita diharamkan oleh Allah untuk menyolati orang-orang munafik. Ini salah satunya. Gemetar Umar. Coba lihat. Berarti apa? Ini orang calon penghuni neraka, di lembahnya neraka yang paling bawahnya. Padahal dia pikir ini muslim gitu. Ya kan? Artinya
Ini hal yang sangat menakutkan, waliyadzubillah. Nah, solusinya untuk selamat daripada kemunafikan, banyak berzikir, terutama ketika lapang. Ya, terutama ketika lapang. Apalagi ketika sulit, itu maksudnya. Ketika lapang aja berzikir, maka seyogianya ketika sulit lebih banyak lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah Isya. Ya, wabillahi taufiq. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah disebutkan salah satu manfaat banyak berzikir kepada Allah SWT, yaitu keselamatan atau keamanan daripada kemunafikan. Karena orang munafikin itu ciri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya wala yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka itu tidak banyak ingat Allah, tidak banyak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ya, tadi sudah disebutkan. Oleh karena itulah kenapa Allah SWT berfirman di surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta kalian, anak-anak kalian daripada berzikir kepada Allah SWT. Barang siapa yang berlaku seperti itu, maka dialah orang-orang yang sebenar-benarnya merugi. Kalau kita perhatikan di ayat tersebut, ada peringatan untuk jangan sampai orang-orang yang beriman terjatuh kepada sifat kemunafikan, yaitu lalai daripada berzikir kepada Allah SWT. Jadi lalai dari banyak berzikir kepada Allah SWT itu jembatan menuju kemunafikan, jembatan atau pintu menuju kemunafikan. Lupa sama Allah, lupa daripada berzikir kepada Allah SWT, itu jembatan atau pintu menuju kemunafikan. Ya, ini sebagaimana ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang Khawarij. Ada orang Khawarij, munafikun hum, apakah orang Khawarij itu dari kalangan munafikun? Dalam keterangan riwayat, apakah mereka itu kafir? Minal kufri farru, enggak, mereka bukan kafir. Lari daripada kekafiran. Ya. Ditanya lagi, apakah mereka munafik? Munafikun la yadhkurun illa qalila. Enggak, beda. Munafik itu mereka tidak berzikir kecuali sedikit, mereka banyak zikirnya. Terus apa dong? Kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna baghaw alaina. Ya, masih saudara kita sebenarnya, tapi bugot, baghaw alaina. Bugot itu yang zalim lah. Saudara kita tapi zalim. Ya, tapi zalim dikarenakan kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya. Orang Khawarij itu salah satu aliran yang muncul di zaman Sayyidina Utsman. Ya, yang membunuh Sayyidina Utsman itu orang-orang Khawarij yang ditunggangi oleh orang Syiah. Jadi memang awalnya Syiah, tokoh Syiah yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ya, kemudian bertopeng cinta terhadap Ahlul Bait, cinta
terhadap Ahlul Bait, tapi itu cuma topeng saja. Ahlus Sunnah itu kaum muslimin wajib mencintai Ahlul Bait, tapi mereka jadikan itu sebagai batu loncatan untuk merusak kaum muslimin, mengadu domba kaum muslimin, sehingga mereka adu domba. Di zaman Sayyidina Utsman itu tokohnya Abdullah bin Sabah. Nah, yang ditunggangin Abdullah bin Sabah ini pintar, Yahudi, jenius. Nah, yang ditunggangin orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij. Jadi isunya apa? Isunya Sayyidina Utsman dan para sahabat ketika itu sudah kafir. Ya, sama seperti sekarang juga. Pokoknya pemerintah itu sudah kafir. Orang-orang yang masih loyal sama pemerintah kafir. Nah ini. Jadi terus bagaimana? Ya kalau gitu kita harus berontak. Kita harus revolusi. Sampai akhirnya terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, berlanjut semakin menjadi-jadi di zaman Sayyidina Ali. Semakin menjadi-jadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sehingga terjadilah perang saudara. Perang saudara dari kubu Sayyidina Ali dengan kubu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Dua-duanya sahabat Nabi Muhammad SAW, walaupun harus kita akui Sayyidina Ali lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, memanfaatkan di situ orang-orang Khawarij berontak sana. Mereka tidak puas sama Sayyidina Ali, mereka tidak puas sama Muawiyah, mereka tidak puas sama sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak puas, pingin otaknya sendiri aja. Iya, otaknya sendiri aja. Sehingga suatu saat Sayyidina Ibn Abbas minta izin kepada Sayyidina Ali untuk mendebat mereka secara terbuka. Ya, ternyata dalilnya tidak sesuai penempatan. Dalil kepada orang kafir dipaksakan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga apa? Mereka tidak puas, mereka kirim orang yang ingin membunuh Muawiyah, mereka kirim. Membunuh Amr bin As, mereka kirim. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka kirim. Jadi tidak ada puas dia kepada siapapun juga. Ini orang Khawarij. Nah, ketika Sayyidina Ali ditanya, apakah itu orang-orang Khawarij kafir? Enggak, mereka keluar daripada kekafiran, mereka bukan kafir. Terus apakah mereka munafik? Enggak. Kalau munafik, mereka berzikirnya sedikit, tapi mereka zikirnya banyak, kenceng loh. Kalah kita. Ya kan, sholat malamnya mungkin 3 jam, mungkin sampai kata Nabi disebutkan jidat mereka itu hitam, sama seperti lutut mereka hitam. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan tentang orang Khawarij ini, keras peringatan Rasulullah SAW, keras peringatan Rasulullah SAW terhadap orang-orang Khawarij. Nah kemudian terus apa dong? Kafir bukan, munafik bukan. Ada kelompok yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ikhwanuna bagaw alaina. Ya ikhwan, saudara kita dari kalangan kaum muslimin, tapi zalim. Ya, berbuat kezaliman kepada kita, berbuat kezaliman kepada kita. Artinya yang kita bisa petik dari sini, bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu mengindikasi orang ini munafik atau bukan dengan sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak bisa dipastikan, karena yang tahu hati itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu hati hanya Allah, karena kadang-kadang hampir tidak ada beda antara orang munafik dengan orang mukmin, sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama haji, sama-sama umroh, tapi hakikat apa yang ada dalam hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadha min alamatin nifaq, ini tanda kemunafikan, yaitu sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, banyak berzikir kepada Allah itu solusi untuk selamat daripada kemunafikan. Ya, minimal 1 poin kita sudah selamat daripada kemunafikan dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Makanya jangan, Nabi pesan, karena tadi sudah kita kasih prolog, tidak mungkin kita bisa berzikir kepada Allah, tidak bisa mungkin kita melaksanakan hal-hal yang diridhai Allah kecuali dengan kemudahan dan pertolongan Allah. Maka Rasul alaihi salam pesankan kepada kita umatnya untuk jangan lupa di penghujung sholat itu, kata ulama,
bisa dubur kulli salat, dubur kulli salat, fala tada'anna dubur kulli salat an taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jangan sekali-sekali, kata Nabi, untuk engkau tinggalkan memohon kepada Allah dengan berdoa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, mudahkanlah aku ya Allah, karena tidak mungkin dapat kemudahan dan pertolongan kecuali dari Allah. Apa itu yang kita mohon kepada Allah? Untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, untuk senantiasa ingat engkau dengan hati dan lisanku, untuk senantiasa berusaha mensyukuri segenap nikmat dan karuniamu, untuk senantiasa aku memperbaiki segenap peribadatanku kepadamu. Kita baca, bisa kata ulama, bisa setelah salam, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ada dua pendapat antara ulama. Duburo, di penghujung sholat, itu bisa sebelum selesai salam, setelah innaka hamidum majid, kan ada beberapa doa itu. Bisa juga dibaca setelah selesai salam. Ya, bisa juga dibaca setelah selesai salam. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jangan lupa, jangan tinggalkan, untuk selalu seperti itu. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Paling tidak satu poin, selamat daripada kemunafikan. Ya, selamat daripada kemunafikan. Ya, kenapa? Karena jangan sampai orang terjatuh ke dalam kemunafikan dalam keadaan dia tidak sadar. Ya, kalau sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, ya, orang itu munafik itu bisa jadi dia tidak sadar dalam kemunafikannya, dan tidak sedikit hal yang demikian. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yashurun. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafikin, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemunafikan yang kalian lakukan. Justru mereka berkata, ya, ketika dikatakan seperti itu, innama nahnu muslihun, lah, yang kami lakukan inilah kemaslahatan. Coba lihat, yang kami lakukan ini adalah kemaslahatan, ini adalah kebaikan. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya hasar. Hasar itu ta'riful khabar yufidul hasar. Sesungguhnya merekalah orang yang benar-benar berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Ya, jadi kerusakan yang sesungguhnya ini kemunafikan. Ya, menyamarkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, ini kemunafikan dalam keadaan tidak sadar. Lalu makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi semuanya takut jadi munafik. Nggak ada sahabat Nabi yang petentang petenteng, sekelas Abu Bakar sekalipun, ya, sekelas Abu Bakar, Umar sekalipun. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in yang mulia, ulama tabi'in, dia berkata, adraktu talatina min ashabi Rasulullah SAW kullum yakhaf an-nas nifaq. Aku berjumpa puluhan sahabat Nabi, semuanya itu ketakutan, semuanya itu cemas, semuanya khawatir diri mereka terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, semuanya para sahabat Nabi aku jumpai mereka semuanya itu ketara-ketir, takut dan khawatir jangan sampai diri mereka terjerumus ke dalam kemunafikan dalam keadaan mereka tidak sadar. Semuanya takut. Ya, makanya kita lihat seperti Sayyidina Umar takut munafik, Sayyidina Abu Bakar takut munafik, semuanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak bisa orang selamat daripada kemunafikan kecuali semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah. Dan ciri-ciri, ya, ciri-ciri rahmat Allah menghampiri seorang hamba, Allah berikan kemudahan untuk senantiasa dia berzikir kepada Allah, mudah dalam berzikir kepada Allah SWT. Jadi kemudahan seorang dalam berzikir kepada Allah itu anugerah Allah SWT. Kenapa? Kalau dipikir-pikir nggak bayar, ya kan? Ibadah yang lain, pergi haji mahal, apalagi zaman sekarang, ya, kurban keluar duit, ya, pergi sholat berjamaah capek, puasa apalagi, berzikir pahalanya besar, cuman qoman kamit, cuman ingat Allah. Tapi sedikit orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Ya,
sedikit orang-orang yang diberikan taufik Allah. Jadi logikanya ini amalan yang besar sekali pahalanya. Dalam pertemuan lalu telah kita bahas, lebih kata Nabi lebih mulia dari berinfak emas dan perak, lebih mulia daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak kan pahalanya besar sekali. Ini lebih mulia, bahkan lebih mulia daripada engkau berjihad di jalan Allah SWT. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Ya, ini dahsyat sekali anugerah yang Allah SWT berikan tatkala seorang hamba dimudahkan, ditolong oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Ya, jadi mungkin materinya kita cukupkan dulu sampai sini. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol, silakan dipertanyakan.